surga, kami mengucap syukur kepadamu. Buat setiap kami boleh mengalami mujizat yang daripadamu Tuhan. Supaya sungguh Engkau nyata di dalam hidup kami. Dan bawa kami benahi hidup kami Tuhan. Untuk kami benar-benar boleh berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Tidak tergoyahkan Tuhan. Dan terus mempercayai akan apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Benahi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar akan kami beritakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan sharekan tentang penjaga bangsa. Ada judulnya. Ya, kita lihat Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita ada di dalam masa-masa untuk kita menantikan akan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau kita melihat pada zaman Nuh, tentunya tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan bahtera, di mana Nuh disuruh membuat akan bahtera seperti apa yang Tuhan berikan contohnya. Ya, jadi Nuh itu membuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di dalam hal akhir-akhir ini, hari-hari ini tentunya kita juga mempersiapkan sesuatu di mana Tuhan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya dan kita harus mempersiapkan bahtera keselamatan. Banyak hal yang boleh kita lakukan sebenarnya ya, tapi kadang-kadang banyak juga orang-orang yang kurang mengerti akan apa yang harus mereka lakukan dan mereka hanya berpikir untuk keselamatan diri mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat Nuh ini kalau kita ingat akan bagaimana air bah melanda itu seperti ada seperti kiamat ya. Jadi kayak kiamat gitu, nggak ada yang hidup lagi, tetapi cuma tinggal yang ada di bahtera, yaitu si Nuh beserta 8 orang kalau nggak salah. Nuh, istrinya, anak dan menantunya ya 8 orang ya yang selamat ya. Nah, kita harus benar-benar tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan bahtera juga bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Tentunya kita sebagai jemaat daripada yang dipanggil oleh Tuhan, imamat rajani. Kita ini ada dalam kerajaan imam-imam. Dan kita ini harus benar-benar menjadi imam-imam yang berfungsi. Ya, maksudnya gini, kita harus membawa bangsa ini kepada Tuhan. Kita harus benar-benar terus berdiri bagi bangsa ini. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita harus berdiri teguh pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan kita sebagai penjaga bangsa, kita berdoa mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Agar Tuhan senantiasa mengingat akan bangsa ini, mengingat akan kota kita. Dan kita selalu membawakannya dalam doa-doa dan banyak hal yang harus yang bisa kita lakukan, baik kita berdoa maupun kita memberkati akan bangsa kita, akan kota kita. Kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan atas bangsa dan negara kita. Kita memintakan akan lawatan dan ada juga hal-hal yang bisa dilakukan seperti misalnya adanya pasar murah maupun makanan gratis, itu salah satunya. Tapi doa itu kita tahu kita ini harus senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kita ya. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 5 ayat 21 sampai 27.
Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, jadi kita harus selalu ingat ya, kalau Henokh diangkat, kita tahu Henokh itu tidak mengalami kematian tapi dia diangkat. Jadi kita ini harus hidup bergaul dengan Allah. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Nah, sampai 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati ya. Nah, di sini saya ingat khotbahnya Yusak, katanya kalau Metusalah lahir lalu ada banjir. Nah, kita juga harus senantiasa mengingat apa yang dimaksud dengan air bah ya. Air bah itu bisa berarti juga masalah-masalah yang begitu besar ya, masalah persoalan apa gitu yang bisa terjadi ya. Apalagi kuasa kegelapan turut campur ya. Nah, itu akan datang dan bisa menghancurkan kehidupan setiap orang. Kita berdiri untuk bangsa ini agar Tuhan diingatkan supaya Tuhan itu jangan ya meminimalisir akan semua yang bakal terjadi. Terutama kita berdoa agar bangsa ini ketika digoncangkan mengalami hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Bangsa kita ini mendengar nama yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Kalau kita lihat orang-orang Kedar, kalau kita baca gitu ya tentang Kedar, kebanyakan orang-orang Kedar itu berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu banyaknya, saya kira ya, banyaknya bukan karena mendengar khotbah. Banyaknya mereka tuh dijumpai oleh Tuhan. Tuhan memanifestasikan dirinya baik dalam mimpi maupun dalam penglihatan maupun secara apa ya, dia ngalamin Tuhan pribadi gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar mengalami, saya tetap percaya akan Yesus, meninggalkan kepercayaan mereka yang lama. Nah, kita tahu kita harus berdoa banyak. Tuhan punya banyak cara untuk mereka, orang-orang keturunan Ismail ini diselamatkan. Sebab kalau kita ingat Ismail itu waktu dibuang oleh Hagar, dia kan dibuang oleh Hagar di padang gurun. Nah, ketika dia dibuang oleh Hagar di padang gurun, kehausan jadi dia menangis. Nah, Allah itu mendengar tangisan Ismail. Kita tahu dan kemudian Allah akan menjanjikan bahwa anak Abraham yang namanya Ismail juga akan dijadikan bangsa yang besar walaupun ia dari keturunan budak ya. Tapi di situ dikatakan bahwa Allah mendengar tangisan Ismail dan dia itu sampai sekarang. Dan Allah kita tahu janjinya itu firman-Nya ya dan amin. Dan jadi kalau Allah mendengar akan Ismail, sampai saat ini juga Allah itu mendengar akan tangisan daripada keturunan Ismail. Jadi kita harus sebagai penjaga bangsa dan kita berdiri untuk bangsa kita tahu mayoritas, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun Tuhan sanggup lakukan untuk membuat bangsa ini diselamatkan. Ya. Nah, sekarang kalau kita ya, hidup kita ini harus berubah. Ya, kita harus membenahi hidup kita. Jadi hidup kita ini harus disesuaikan dengan firman. Bukan sekedar kita
jadi orang Kristen biasanya gini. Jadi orang percaya, setelah jadi orang percaya ya ikut kegiatan, ikut aktivitas, sudah sampai situ, cukup puas sampai situ. Tapi kita harus tahu Tuhan punya tujuan untuk memanggil kita. Sebab dikatakan kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kalau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, berarti kita harus mengalami. Dan sebenarnya belum semua orang percaya itu mengalami akan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi harus kita benahi apa yang salah dalam hidup kita. Kita harus benar-benar berubah ya, membenahi ya. Kita tahu bangsa Indonesia ini memerlukan orang-orang yang terus-menerus mau berdoa dan menjagai. Minta kepada Tuhan untuk memagari dan minta kepada Tuhan untuk senantiasa membuat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan ya. Dan kita tidak akan membiarkan setan masuk untuk merusak bangsa ini ya. Kita tahu kuasa kegelapan juga berpacu dalam kita menjelang akhir zaman. Kita juga menghendaki jiwa-jiwa diselamatkan ya. Jiwa-jiwa diselamatkan, itu kerinduan kita semua. Dan setan itu tidak mau tinggal diam. Dia buat sedemikian rupa, dia buat banyak-banyaknya orang untuk tergelincir, apalagi kalau orang-orang itu tidak hidupnya cuma melihat fakta, terus hidupnya berdasarkan emosi, jengkel, marah, gitu ya. Hidupnya terus tertindas oleh pergumulan-pergumulan. Nah, itu setan mau menarik kita untuk mundur, tapi kita harus tahu siapakah Allah bagi kita, Immanuel ya, Immanuel. Kita banyak melihat di Alkitab tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, dan banyak lagi pokoknya. Pemeliharaannya itu nyata, entah Israel itu memberontak entah enggak gitu ya, tapi kan itu kan bangsa pilihan, tetap dipelihara, dirawat, dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita juga harus memikirkan bahwa kita anak-anak Tuhan, kita identitas kita anak Allah. Allah itu Bapa kita, dia akan tetap merawat, memelihara, melindungi kita. Dan bagian kita apa? Nah, kita harus ngerti ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang Kristen tapi tidak ngerti firman. Orang-orang Kristen yang tidak tahu bagaimana harus berlaku sesuai dengan firman ya. Terus kita lihat doa-doa kita ini akan membuat bangsa ini terus terpelihara dan terjagai luar biasa ya. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 ya. Indonesia ini kalau dilihat dijagai oleh Tuhan. Saya nggak gitu banyak dengar apa politik, cuma garis besarnya aja. Kalau saya lihat luar biasa bangsa ini, gimana tangan Tuhan yang kuat itu membuat bangsa ini tetap ada di hadapannya ya. Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan nyanyian ziarah Salomo ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jadi nomor satu Tuhan kan. Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi yang terutama adalah Tuhan. Kita mau tidak mau membuat Tuhan tetap terjaga. Jangan biarkan Tuhan tidur, ada kan artinya. Jangan biarkan Tuhan tidur, tapi biarlah Tuhan senantiasa yang menjaga dan mengawal kota. Dia yang berdaulat, dia yang pegang kedaulatan tertinggi, dan kita sebagai penjaga bangsa ini kita harus berjaga-jaga, tentunya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang Immanuel. Sebab usaha manusia itu sia-sia belaka. Kita lihat Yesaya 60 ayat 2 dulu.
Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau dulu-dulu gitu ya, udah lama gitu. Kita kalau lihat cuma sepintas gini ya. Tapi ketika kita menghafalkan ayat Yesaya 60 itu, kita lihat gitu ya, bagaimana kegelapan itu menutupi bumi. Kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Kita tahu di mana-mana banyak kekacauan dan banyak hal-hal yang melanggar hukum, melanggar norma gitu ya. Tetapi di sini dikatakan terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita punya Yesus, kita punya terang Tuhan, itu Tuhan sedang nyatakan. Sebab di dalam gelap baru kelihatan terang. Kalau semuanya lagi terang, terang yang itunya tidak begitu jelas. Tapi ketika gelap, nah Tuhan lagi nyatakan. Kita harus tahu bahwa kita ini dibedakan. Kita dibedakan. Kita berbeda. Itu kita harus senantiasa ingat ya. Karena terang Tuhan terbit atasmu ketika apa? Ketika masa-masa kelam seperti ini. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan itu tidak membagikan kemuliaannya kepada patung, Tuhan tidak membagikan kemuliaannya kepada sesuatu gitu ya. Tetapi Tuhan membuat kemuliaannya itu nyata dalam hidup kita. Jadi apa yang bisa kelihatan nyata? Yaitu perilaku kita, sikap kita dalam berbicara, dalam bersikap gitu ya. Nyata bahwa kita ini adalah terang ya, kita adalah terang. Nah, kalau kita lihat lagi ayat 1 sekarang ke atasnya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau lagi masa-masa seperti ini, kita tidak boleh jadi orang percaya yang santai-santai. Kita harus bangkit. Kita harus benahi hidup kita supaya terang kita ini nyata. Sebab terang Tuhan itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Jadi jangan kita sama dengan dunia lagi. Kalau dunia sedang gonjang-ganjing, nah kita tahu kita punya Immanuel, kita punya Shalom Tuhan. Kita jangan terlalu panik dengan segala sesuatu yang yang lagi viral di dunia ini, jangan ya. Tapi kita tahu bagian kita adalah Tuhan ya. Bangkitlah menjadi terang. Jadi bangkit itu jangan mati ya. Orang mati kan harus bangkit gitu ya. Nah bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berarti Tuhan itu sedang terus bekerja ya. Kalau kita lihat lagi kegerakan-kegerakan kan dilahirkan. Biarlah ada api-api yang besar sekali masuk ke dalam tubuh generasi bangsa kita. Api-api yang besar ya. Kita harus jadi manusia api kan. Ya, banyak orang kehilangan momentum karena suka menunda. Nah, suka menunda, kita juga suka menunda. Suka lah ini nanti gitu tuh. Itu kita harus merubah ya. Kita jangan kehilangan momentum. Tuhan sudah beri momentum, Tuhan beri musim dalam segala keadaan. Tuhan kasih kairos kita cepat tangkap gitu ya. Nah, karena Tuhan itu punya time schedule ya. Kita akan kehilangan waktu Tuhan dan apa yang kita kerjakan akan tidak ada gunanya karena kita keliwatan. Waduh, nyesel juga nggak ada gunanya ya. Nah, kita kalau membuat peperangan rohani, kita ini dapat menguasai alam roh. Maka yang jasmani setelah diperangi itu akan mengikuti seperti yang Tuhan mau. Jadi bagian kita berperang ya berperang. Jadi kita harus lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya ya. Tapi kalau kita mau berperang maka kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau bisa terjadi ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita nih sebagai pendoa, kerap kali kalau kita lihat
manusia itu kan punya emosi, punya pikiran. Langsung mulut kita dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan, langsung mulut kita ngomong kayak ngutuki negatif, ya, kayak ngutukin gitu ya. Nah, kita sebagai pendoa tidak boleh sama sekali mengutuki bangsa ini, karena dari mulut kita biarlah keluar kehidupan dan keluar berkat, bukan kutuk ya, bukan suatu yang negatif ya. Jangan kutuki ya, tapi kita harus tahu, kita harus memberkati. Katakan yang sebaliknya, memberkati. Percaya sesuatu yang ajaib akan Tuhan kerjakan. Percaya ya. Terus kita tahu juga kegerakan terjadi setelah Yesus terangkat ke surga. Ya, dia kan ya waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudusnya kan. Nah, coba lihat Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, menuruti. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, di sini ada yang dikatakan karakter seseorang, karakter budak, ya, karakter Hagar ini ya, itu bisa menghentikan anugerah yang diberikan Tuhan terhadap orang itu. Jadi kita harus sadar, Tuhan memberikan anugerah kepada kita, tapi kalau kita belum berubah karakter kita, ya, itu akan menghentikan anugerah Tuhan. Walaupun kita seolah-olah menerima anugerah-anugerah, tapi karakter itu, Tuhan inginkan karakter seseorang. Jadi kita harus mengalami perubahan dan perubahan untuk dapat menerima janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ya, ingat, karakter itu utama, lebih utama daripada karisma. Ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Enggak tahu diri ya. Terus kata Abram pada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Terus lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Di sini diingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa dia itu, Hagar itu hanya hamba. Jadi tidak boleh memandang rendah akan majikannya ya. Nah, di sini ditegur ya. Terus jawab daripada Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Orang tuh jangan kulit kacang jangan lupa kulitnya gitu ya. Ya. Ya itulah. Jangan lupa kulitnya. Nah, jadi si Hagar itu setelah dia mengandung, dia kan gak tahu apa-apa bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan anak. Jadi belum apa-apa dia udah sombong gitu ya. Itu kurang baik ya. Kita harus tahu akan keadaan kita. Terus kita lihat ayat 9 sampai 11. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ya. Tuhan yang kasih nama Ismail tuh. Ismail itu artinya Tuhan mendengar tangisannya gitu ya. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Nah terus ayat 21. Pasal 21 ayat 17 sampai 18. Allah mendengar suara anak itu, yaitu Ismail ya. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Jangan takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan ya. Jadi Tuhan mendengar suara daripada tangisan Ismail dan kemudian Tuhan memberikan janjinya ya. Jadi kita lihat ya, kita nih kalau lihat keadaan gitu ya, kita nih belajar melihat mereka ya, saya katakan mereka aja ya, belajar melihat mereka. Kita ini tidak berprasangka atau takut atau pandangan sinis terhadap keturunan itu ya, yang merendahkan ya. Pandangan sinis kita nih merendahkan dia kan, enggak, tidak boleh ya. Saya juga belajar untuk seperti itu karena sudah ada yang dari dulu suka ngomong gimana gitu ya, tapi kita harus berkati ya, maka kita akan dapat membawa kebaikannya. Nah lihatlah bangsa ini dengan mata Tuhan ya, dengan hati Yesus. Jadi mata Tuhan memandang pada turunan ini. Nah kita tahu Tuhan mengasihi ini keturunan Abraham. Tuhan juga memberikan janji-janji gitu ya. Nah kemudian kita juga harus punya hati Yesus ya. Hati Yesus itu tentang jiwa-jiwa ya. Mendengar teriakan mereka dan telinga kita adalah telinga yang mendengar. Sehingga kita punya belas kasihan Tuhan ya. Kita lihat Yesaya 60 ayat 7, ayat terakhir. Ini janji Tuhan kan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, ini juga anaknya Ismail ya golongannya, akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tuhan itu luar biasa ya. Rumah keagungan Tuhan itu ya, di tempat-tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, mereka akan datang sujud menyembah dan mengakui bahwa benar dialah Tuhan, dialah Allah yang benar. Saudara tadi mendengar perkataan jangan menunda ya. Seringkali kita dalam kehidupan kita itu suka menunda. Menunda apa? Menunda pekerjaan, menunda tugas, menunda cara kita baca firman Tuhan, menunda kalau kita disuruh berdoa lalu menunda. Menunda itu kita harus tahu waktu tidak bisa kembali. Saudara, saya mau sampaikan ya. Waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu terus berjalan. Kalau tanggal 1 itu tidak bisa mundur lagi tanggal 1, nggak bisa. Tanggal 1 akan jadi tanggal 2, 3. Jalannya terus berjalan, itu tidak pernah bisa mundur. Jadi Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, jangan menunda waktu ya. Kita tahu akhir sekarang ini sudah akhir zaman, saudara. Coba bayangkan rasanya cepatnya waktu itu luar biasa banget. Rasanya saya tuh mikir, ini tuh baru aja ya. Kita tuh merayakan Rosh Hashanah. Tapi kok sudah seminggu lebih ya. Nah, kita tahu waktu itu terlalu amat cepat. Ya. Sekarang ini tanpa terasa, tahun 2025 itu sudah hampir habis. Ya, ini sudah Oktober, November, Desember, tinggal 2 bulan setengah, saudara. Kita sudah ganti lagi. Ini menandakan bahwa percepatan itu terjadi. Kalau kita lihat, tapi kalau kita melihat jam
jam tetap 24 jam ya, betul nggak? Nggak pernah jam itu menjadi 23 atau 22, tetap 24 jam. Tapi kenapa ya kok kelihatannya hari itu cepat sekali? Saudara tahu, percepatan saat-saat ini sedang terjadi dalam siklus dunia ini. Tuhan sedang membuat segala sesuatu akan terjadi percepatan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan menunda waktu. Kalau saudara mendapatkan tugas dari Tuhan, lakukan ya. Saudara, saya beberapa hari ini tuh sedang membayangkan ya, membayangkan bukan dapat penglihatan atau apa, membayang gini. Iya ya. Kalau kita itu dalam satu perahu, tadi kan dikatakan ada bahtera tadi ya. Dalam satu perahu, kita tahu di dalam perahu ini kita selamat ya. Tapi kita lihat tiba-tiba ada satu perahu yang besar terjadi musibah ya. Semua yang di perahu itu, di kapal itu yang di sebelah sana itu porak-poranda, mereka minta tolong. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus pakai hikmat ya. Bagaimana ya kalau kita itu tidak bisa berenang, ya jangan nyemplung berenang ngambilin orang itu, gak bisa. Kita harus pakai hikmat. Bagaimana cara menyelamatkan akan orang-orang yang saat ini sedang minta tolong, yang menuju kepada kematian itu. Jadi saya itu lagi bayangkan, oh iya ya. Jadi saya pikir kayaknya kalau di kapal itu kan ada yang namanya pelampung ya. Pasti akan mengambil pelampung dulu atau mengambil ban atau apa. Kita lemparkan kepada mereka. Nah, kalau mereka tanggap dan mengambil akan ban atau pelampung itu, dia akan bisa selamat. Saudara, ini ada gambaran dalam hidup saudara dan saya. Di sekitar kita tuh banyak sekali orang yang belum mengerti kebenaran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus pakai hikmat. Bagaimana cara kita dapat menyelamatkan mereka? Bagaimana cara kita itu bisa menjadi berkat buat mereka? Ya, menjadi berkat bukan harus kita melakukan suatu penginjilan secara terang-terangan ya. Kita punya 1001 cara. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita bisa membagi kasih kita kepada mereka. Kita bisa menolong kepada mereka. Dengan apa yang kita tolong kepada mereka, mereka tuh akan merasakan bahwa oh ternyata kok orang Kristen seperti ini ya. Gitu. Saya mengucap syukur dengan adanya setiap kali kita memberkati di sekitar kita itu dengan makanan gratis ya. Setiap kali saya berdoa begini, Tuhan buat makanan gratis itu jangan sampai ada orang keracunan gitu ya. Karena iblis nggak tinggal diam, bisa membuat segala sesuatu sehingga mematikan akan semua itu. Jadi saya suka berdoa, Tuhan tolong supaya makanan itu menjadi berkat buat setiap orang yang mau makan, jangan sampai keracunan gitu ya. Jadi itu dengan kita memberi itu mereka bisa merasakan ada kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kita menolong itu orang itu bilang, oh iya ya orang Kristen kok seperti ini ya. Jadi, tapi satu hal yang saya rindukan, jangan menunda waktu. Kalau saudara digerakkan, langsung saudara lakukan. Ya. Saya teringat akan sesuatu cerita dari mama saya ya. Mama saya itu pernah cerita sampai teringat terus, oh iya ya kita tuh harus seperti ini. Mama saya itu cerita, ada satu ibu katanya punya anak itu 4 gitu ya. Nah lalu ibu ini dalam keadaan kekurangan. Anak pertama tahu ibunya kekurangan, tapi dia pikir kayak anak kedua yang nanti bakal nolong. Anak kedua merasakan nanti anak ketiga yang bakal nolong. Anak ketiga ngomong kayaknya anak keempat nanti bakal nolong ibu saya. Tapi anak yang keempat ngomong kemungkinan
Anak yang pertama nanti akan memperhatikan ayah orang tua saya. Nah, dengan apa yang mereka lakukan, akibatnya mamanya mati, nggak ada yang memperhatikan. Karena apa? Menunda, ya, dan mempunyai suatu pemikiran yang tidak benar. Saudara, saya berdoa, biarlah kita itu begitu kita mendapatkan suatu, jangan menunda waktu. Ya. Kita lakukan bagian kita supaya apa? Orang-orang yang lagi berenang, yang kita rasakan dunia ini seperti berenang, meminta pertolongan kita cepat memberikan apa yang mereka butuhkan supaya keselamatan terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bapak, buat kami tidak menunda waktu pada saat Engkau menggerakkan hati kami untuk melakukan suatu tindakan. Buat kami respon Tuhan, buat kami cepat untuk melakukan, karena waktu tidak akan dapat kembali. Bapak, ajar kami mengerti, ajar kami bisa menangkap bahwa kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa terus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat keamanan. Kami juga berdoa untuk program makanan gratis ini Tuhan. Kau tahu pemerintah kami peduli dengan makanan gratis buat anak-anak sekolah. Kami berdoa biarlah dapat didistribusikan seperti yang Engkau mau. Engkau memberkati catering-catering yang dilakukan supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, benar-benar memperhatikan kebersihan, dan benar-benar menu yang diberikan menjadi berkat buat anak-anak yang makan Tuhan. Kami juga berdoa untuk makan gratis yang setiap hari diadakan di dekat Gracia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap yang mengerjakan. Engkau memberkati supaya ada kebersihan. Engkau memberkati supaya yang makan itu tidak ada yang keracunan. Semua berjalan dengan baik oleh karena kasih karunia anugerah-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintahan kami yang saat ini banyak mengalami kemelut-kemelut yang ada. Banyak sekali mereka sedang memikirkan bagaimana mengentaskan akan korupsi ini supaya tidak akan ada korupsi lagi di Indonesia ini. Engkau tahu Tuhan akan karakter daripada bangsa ini. Kami mohon pertobatan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa supaya segala usaha daripada pemerintah ini dapat dilaksanakan seperti yang Engkau mau. Bapak, kalau saat ini banyak terbongkar perkara-perkara yang ketidakbenaran, kami hanya minta hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau turunkan Tuhan kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan semua instansi yang terkait untuk dapat memberikan, memutuskan, mengeluarkan peraturan yang seperti yang Engkau mau. Tuhan, selamatkan Indonesia. Kami berdoa pada saat ini, Engkau yang akan meredam semua Tuhan, meredam semua ketidakpuasan, pemberontakan yang ada dalam negara kami ini. Kami sungguh menyerahkan akan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu keadaan perekonomian negara yang di dunia ini Tuhan, sehingga terjadi inflasi yang terus menerus naik. Kami hanya dapat mempersembahkan semua kepadamu karena kami percaya Engkau akan memberikan perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dan orang yang berharap hanya kepada kekuatan sendiri. Tuhan, Engkau akan memberi keperbedaan kepada kami. Apapun dunia
terjadi, Engkau tetap akan memberi perbedaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu yang amat luar biasa atas kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapanmu. Kami juga tetap berdoa untuk semua bencana alam yang bakal terjadi, yang diprediksi akan terjadi di daerah selatan dari Pulau Jawa. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Bapak, Engkau yang akan meluputkan anak-anakmu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap terhindar dari segala malapetaka yang terjadi. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau dengar doa kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Terus kami berdoa saat ini, penginjilan harus terjadi. Berita keselamatan harus sampai ke ujung bumi. Kami berdoa buat anak-anakmu, buat pionir-pionir, buat saksi-saksimu yang saat ini terus-menerus melakukan penginjilan. Kami berdoa, beri kekuatan, beri kemampuan, beri hikmat, beri pewahyuan untuk dapat melakukan bagiannya sampai selesai semua Tuhan. Karena kalau firman-Mu sampai ke ujung bumi, Engkau pasti datang buat menjemput kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati media saat-saat ini untuk dapat memberitakan kabar kesukaan sampai ke ujung bumi, ke tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau, tapi Engkau sanggup menjangkau dengan media Tuhan. Tolong Bapak, kami sangat merindukan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh untuk dapat menyelesaikan tugas kami dalam dunia ini. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu yang saat ini menderita sakit. Banyak anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang dalam tekanan perekonomian. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menderita karena keadaan keluarga yang tidak harmonis. Kami mohon Kau dengar doa kami. Engkau jamah dan Kau sembuhkan yang sakit. Engkau jamah dan Kau berikan jalan keluar buat perekonomian mereka. Engkau jamah Tuhan, Engkau buka jalan buat keluarga-keluarga yang berantakan. Engkau pulihkan kembali. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini waktunya kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan, saudara. Bapak, ini minyak supranatural. Ini minyak keajaiban. Ini minyak yang Kau berikan untuk memberikan kekuatan dan pengurapan buat hidup kami setiap hari. Kami mau oleskan pada dahi kami. Saat kami oleskan Tuhan, bersenyawalah Engkau minyak-Mu ini dengan hidup kami, sehingga ada sesuatu yang berbeda, perubahan yang terjadi dalam hidup kami, cara berpikir kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong pada mata kami dan telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hati kami. Hati yang terus melekat kepadamu. Engkau hancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati tangan kami. Tangan kami olesi minyak. Kami urapi karena kami percaya. Engkau akan memberkati akan tangan ini yang akan melakukan semua pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil.
Kami terima jatah kami hari ini dengan utuh. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada jatah kami yang terhambat. Oleh karena itu kami berdoa saat ini. Kami percaya bahwa kunci kelimpahan ini akan membuka semua yang terhambat. Semua yang menjadi jatah kami yang tidak bisa kami terima. Kami mau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kaki kami. Biarlah hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Tidak ada yang tertunda apa yang sudah kau rencanakan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kau Bapa yang sangat luar biasa. Mengerti keadaan kami. Engkau akan cukupkan bahkan berlebih. Dan jatah kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.